Jadi mungkin saya memulai dengan pertama adalah bagaimana kota ini aman. Kalau kota ini sudah aman, saya pikir kita hidup untuk cari makan 1-2 rupiah itu akan lebih gampang karena aman untuk kita kerjakan kan. Kota Jayapura itu harus terang benderang ya. Harus terang. Jadi di mana ada lorong-lorong yang gelap, karena di mana ada kegelapan di situ banyak terjadi kejahatan. Di samping itu, nanti dengan kaitan dengan pelayanan publik, informasi birokrasi ini akan kami memotong. Sekarang orang masuk kerja kan jam 8 pagi di kota sampai dengan jam 5 sore. Kita persingkat dari jam 8 sampai dengan setengah 4 sore. Korting 1,5 jam. Nah, kenapa begitu? Yang penting bukan lamanya, yang penting efektivitas dan kinerjanya, kualitasnya. Betul. Mendaftar nomor 4, cabut nomor urut nomor 4, Golkar partai nomor 4, dan saya manajer Persipura bintang 4. Berarti 4 juga. 4 di dalam 4. Ya, semoga masyarakat mencintai nomor 4. Halo Sobat Cepos dimanapun berada, kembali bersama saya Gratianus Silas, pemimpin redaksi Cepos Online, di mana kita kembali di program Pemilugrafi membahas terkait dengan dinamika politik yang terjadi di Provinsi Papua, khususnya kali ini di Kota Jayapura. Sudah bersama dengan kita di studio Cepos TV di kantor Cendrawasih Pos, Gedung Grahapena, ada calon wali kota Jayapura, ada Bapak Abisai Rolo, dan juga calon wakil wali kota pasangan yang setia terhadap Bapak Abisai Rolo, Bapak Rustan Saru. Bapak terima kasih banyak, Bapak berdua sudah hadir datang ke kantor kami, ke studio kami. Kabarnya bagaimana? Mungkin dari Pak Abi dulu. Baik, sahabat Cepos dan saudara Grati bersama seluruh kru. Shalom, selamat pagi dan Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan buat kita. Yang pertama adalah bahwa saya dengan pasangan saya Pak Haji Rustan Saru, menurut orang bahwa itu sudah pasangan yang serasi. Sudah sangat klop. Sangat klop. Jadi dari pasangan-pasangan wakil yang lain itu sebenarnya ya ini perlu juga saya sampaikan bahwa pasangan wakil yang di pasangan yang lain itu sebenarnya juga ingin pasangan sama saya. Ini. Semua memilih saya jadi pasangan, tetapi rupanya Tuhan belum berkehendak. Tuhan berkehendak berpasangan dengan Pak Haji Rustan. Siap. Ini kita baru mulai lagi Bapak sudah kasih statement. Bahaya nih. Kabarnya Bapak bagaimana Bapak? Sehat-sehat? Sehat-sehat ya? Puji Tuhan. Oke. Untuk Pak Rustan? Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi, sejahtera kepada kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kepada seluruh sahabat Cepos dimanapun saudara berada dan sahabat ABR harus berada, kita jumpa kembali di kantornya Cepos Entrop Jayapura. Kabarnya bagaimana Bapak? Sehat-sehat? Alhamdulillah, puji Tuhan cukup baik, walafiat. Amin. Saya mau tanya ini untuk Bapak berdua nih terkait dengan kesibukannya apa, tapi belakangan di media nih sudah ramai nih Bapak dong jalan kampanye-kampanye. Nah ini nih sudah sejauh mana kampanyenya nih? Kemarin kalau tidak salah di Pasario Teva ya Bapak terakhir. Iya, jadi sesuai dengan jadwal kampanye yang dikeluarkan oleh KPU Kota Jayapura, itu kita sudah mulai dari tanggal berapa itu, jadi kita sudah seminggu itu keliling. Jadi setelah penetapan itu ya? Iya, setelah penetapan kita berkeliling mulai dari Muara Tami, kemudian Heram, setelah itu Jayapura Utara, Jayapura Selatan, dan Abipura yang kemarin kita baru selesai. Itu jadwal, dan jadwal ini akan berakhir pada tanggal 23 November nanti, masa tenang 4 hari setelah pemilu. Ini untuk Pak Rustan, menambahkan mungkin dari yang apa telah disampaikan oleh Pak Abisai, bagaimana perasaannya turun ke lapangan walaupun kampanye belum berakhir, tapi pasti dalam beberapa hari ini sudah bertemu sapa dengan masyarakat, dan seperti apa Bapak mungkin punya kesannya terhadap masyarakat? Apa yang tadi Pak Oli sampaikan, kaitan dengan jadwal kampanye kita yang sudah ditetapkan oleh KPU Kota Jayapura, maka kami dengan tim koalisi dan para relawan juga sahabat ABR harus ini sudah bergerak ke lapangan, termasuk mengunjungi beberapa pasar-pasar di bawah untuk langsung berkomunikasi dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi, mendengarkan keluhan sambil kita melihat perkembangan pembangunan di pasar itu. Dan di situ sudah kita menemukan banyak persoalan-persoalan yang mereka sampaikan, termasuk salah satunya adalah menyangkut dengan Pasario Tepa.
mereka meminta agar pasar dibangun kembali. Nanti Pak Wali menambahkan itu. Yang kedua yang masalah yang muncul di pasar adalah kaitan dengan distribusi pasar yang cukup memberatkan mereka, termasuk penataan parkir yang tidak memadai dan juga parkir liar di pasar itu. Mereka terganggu karena konsumen atau para pembeli malas masuk pasar karena parkir tidak tersedia, malah dipungut biaya, sehingga mereka di dalam pasar itu sedikit ekonominya menurun karena kurangnya pembelian datang. Nah, ini harus kita benahi. Berarti lebih ke penataan itu ya Bapak? Salah satunya penataan bagaimana di sana itu bisa nyaman orang belanja, pasarnya rapi, tertib, tidak ada pungutan liar, dan juga bisa bersaing harga yang lebih murah, karena pasar itu kan tempat transaksi yang lebih menguntungkan semua pihak kepada kita. Saya kira itu. Pak Abi mungkin mau menambahkan, artinya bertemu masyarakat nih, dan ini agenda yang terus dilakukan. Apakah mungkin Bapak suaka atau mungkin malah senang karena bisa langsung mendengar itu dari masyarakat seperti bagaimana? Sebenarnya dengan berjumpa dengan masyarakat itu termasuk belusukan ya. Iya, betul. Habis berjumpa mungkin tatap muka sebentar, kemudian kita masuk pasar tempat jualan supaya mengetahui persis kira-kira bagaimana keadaan Dan pasar. mendengar langsungnya bukan perantara-perantara. Pasar Hamadi, termasuk pasar YTV yang tadi disampaikan Pak Wakil bahwa kita masuk banyak keluhannya itu memang berkaitan dengan kalau banjir. Tetapi masyarakat menginginkan pasar itu harus yang sekarang ada yang dipindahkan ke otonom itu harus dikembalikan lagi ke pasar YTV yang lama. Itu keinginan masyarakat ya, bukan kita ya. Oleh sebab itu jadi kita juga berpikir mungkin nanti kita bicarakan yang lain lagi, tapi ini sudah masuk pasar. Jadi ada pasar YTV itu kita akan kembalikan ke pasar yang lama. Mungkin kita bangun dalam sistem multiyear ya, Pak Wali, ya. Sehingga selama 5 tahun kalau terpilih itu kita pusatkan dia, kita bangun dulu pasar YTV dengan pasar yang representatif ya, supaya masyarakat. Iya, karena yang paling ramai lah. Nah, saya jelaskan sedikit tentang pasar itu kan ada luasannya sekitar 13 hektar, ya 13 hektar. Ini Ondo jadi hafal. Kalau hektar-hektar soal tanah itu sudah di luar kepala. Saya dari 2014 itu ditunjuk jadi ketua tim pembangunan pasar YTV. Oke, siap. Yang awalnya kita rencana di situ ternyata berpindah lagi ke otonom. Otonom yang di belakang, ya otonom. Jadi itu ada 13 hektar itu harus antara 1 hektar kita harus korbankan ya. Kita korban dia artinya untuk kita gali dia jadi tempat peresapan. Supaya air yang nanti banjir dari sumber Honyi dari mana-mana itu dia akan tertampung di situ. Kalau air lagi pasang, air laut lagi pasang, ini kan muaranya air laut ke Kali Aceh itu tembusnya Pak laut. Kalau air lagi pasang, air tidak bisa turun kalau hujan deras, maka itu jadi tempat untuk peresapan penampungan di situ. Nanti setelah turun air, kemudian baru turun. Tujuannya itu. Jadi dibangun permanen. Kemudian kita pasangkan mungkin lampu, jadi tempat wisata lah. Jadi malam-malam orang boleh taruh ikan. Tapi tujuannya bukan itu. Tujuannya nanti kalau ada banjir, kemudian jadi dia kayak resapan, sumur resapan kalau di Jakarta atau IKN. Kalau di Jakarta, kalau dari bandara kita lewatkan, kita lihat banyak ada. Itu tujuannya adalah peresapan itu ya. Tujuannya itu supaya waktu banjir itu yang menjadi masalah. Kemudian itu yang bisa teratasi. Kemudian kita bangunlah pasar YTV itu yang representatif untuk masyarakat yang dan mereka menginginkan seperti itu. Teman-teman Sobat Cepos, kita sudah terlalu jauh. Kalau saya mau bilang untuk Bapak berdua, tadi kita sudah bahas sedikit daripada apa yang menjadi aspirasi masyarakat untuk Bapak berdua bekerja nanti ketika terpilih sebagai wali kota dan wakil wali kota. Tapi saya mau tarik sedikit saya ke belakang, tidak terlalu jauh. Ini bagaimana sampai dua pasangan ini bisa ketemu. Terakhir kali Pak Rustan, mohon izin, Pak Abisai datang ke sini, kemudian tanpa Bapak, tapi sudah ada itu. Sudah ada kisi-kisi, sudah kasih tahu kalau kita nanti akan berpasangan dengan Bapak Rustan Saru. Nah, saya mau cerita dari dua sisi supaya nanti kalau mungkin ada yang kurang Pak Rustan bisa menambahkan. Bapak bagaimana sampai seorang Abisai Rolo bertemu atau berpasangan dengan seorang Rustan Saru? Iya, jadi saya berpasangan dengan Pak Rustan Saru ini sebenarnya kita itu sudah sepakat sejak 2020. 2020. Jadi kalau sekarang sudah 4 tahun. 4 tahun. Karena jatuh temponya Kota Jayapura kalau normalnya adalah 2022 harusnya. Nah,
Sehingga kita dua sudah sepakat untuk kita menjadi pasangan nanti. Karena saya bagaimana memilih beliau, karena beliau adalah mantan wakil wali kota. Iya. Sehingga saya pilih karena pasti punya pengalaman jadi wakil wali kota. Sementara saya juga sudah 20 tahun ya. Iya, di Sudah kota. 5 periode Betul. bahkan 5 periode yang terpilih sekarang namun saya mundur. Iya. Sehingga kita bisa kolaborasi pengalaman untuk menjawab Legislatif, semua tantangan eksekutif, kota Jayapura. iya. Iya, tetapi karena berkaitan dengan peraturan dan undang-undang berubah menjadi 2024 untuk Iya. pemilihan serentak. Iya. Jadi kita tetap berpasangan dari 2020 sampai hari ini ditetapkan sudah ditetapkan oleh KPU, sudah cabut nomor urut dan kita nomor urut 4. Iya. Pak Rustan menambahkan bagaimana sampai ketemu Pak Abin dan merasa cocok. Iya. Dia ini saya punya Ini wali kota. kalau kita berbicara figur Pak Abiserolo, dia adalah salah satu tokoh masyarakat Port Numbai, putra daerah asli anak negeri di sini, Ya. yang sudah malah melintang di Port Numbai, tahu masalah di Port Numbai, dia punya daerah sendiri dan punya solusi sendiri terhadap masalah ini. Iya. Dan kita ini sebagai anak perantau di Papua Ya. harus menghormati adat istiadat Port Numbai. Karena petuah orang tua kita mengatakan bahwa di mana bumi dipijak, situ langit dijunjung. Ya, maka ini kita ini di rantau tanah Papua, di kota Jayapura, maka harus mencari yang terbaik calon wali kota dari adat Port Numbai. Salah satunya adalah Abiserolo. Ya. Beliau juga kalau api, mantan ketua DPRD kota, apalagi yang kurang. Saya kira ini suatu pasangan suami istri yang sangat elegan, sangat harmonis, sangat saya yakin masyarakat Jayapura akan mencintai dan juga akan bekerja semaksimal mungkin kami berdua ini karena beliau sudah 4 tahun penuh di DPRD kota, marah melintang dan kami sudah juga pengalaman di DPR juga eksekutif. Iya. Sehingga kalau ini dikolaborasikan, saya kira suatu bentuk perpaduan yang sangat kuat, sangat unggul dan sangat baik untuk bekerja bersama untuk menata kota ini 5 tahun ke depan. Agar apa yang masyarakat mimpikan, masyarakat inginkan ini menjadi kota yang maju, kota yang modern, kota yang sejahtera masyarakatnya, maka ini kita harap bisa menjadi suatu hal yang sangat positif untuk kita semua. Saya kira itu. Ini luar biasa seperti yang Bapak sampaikan 4 tahun ya dari 2020. Dengan kata lain, komitmen terhadap pasangan ini yang sudah berkomunikasi sejak awal dan menjaga komitmen itu untuk tetap bersama di 2024 dijaga terus. Karena kalau kita bicara soal politik secara umum ya, sampai detik-detik terakhir pun bisa berubah. Cuman dari pasangan ini nih ada yang beda, mungkin bisa dijelasin. Dan masyarakat juga saya pikir bisa menilai, artinya dengan komitmen pasangan di internal sendiri saja bisa dijaga, apalagi komitmen bersama masyarakat. Iya, saya pikir kalau pasangan, jangankan yang pasangan calon wali kota dan wakil, pasangan ideal dari berpacaran saja, kalau seandainya Ini saya pukul langsung. ini yang berpacaran itu dia berpacaran selama 4 tahun sampai dengan menikah itu kan luar biasa dan dia akan pertahankan itu kan. Apalagi kita ini sudah sejak 2020 sampai dengan sekarang ditetapkan dan kita sudah siap untuk maju sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Jayapura. Jadi kita ini sudah, dan saya dengan Pak Haji Rustam ini bukan baru. Saya dulu pernah jadi ketua Gapensi 2005. Iya. Betul. Ketua Gapensi pertama Kota Jayapura, beliau sebagai wakil ketua 1 juga. Oh, jadi sudah ada chemistry. Sudah ada dari dulu kita Sebab sudah tahu ada isi otak masing-masing nih. Iya. Siap. Baik. Jadi bukan cuma sebagai teman, tapi kita ini sahabat ya. Sahabat. Iya. Sahabat secara personal, kemudian sahabat juga secara profesional dalam bekerja ya. Oke, baik teman-teman Sobat Cepos, tadi kita sudah dengar sedikit apa yang menjadi latar belakang kedua pasangan ini atau pasangan ini menjadi calon wali kota dan wakil wali kota di Kota Jayapura. Dan sekarang Bapak kita masuk di visi misi. Mungkin Bapak bisa jelaskan sendiri, beberapa waktu belakangan sudah melakukan kampanye, sudah melakukan belusukan ke berbagai tempat. Coba jelaskan dulu apa yang mungkin masyarakat Kota Jayapura belum tahu dari apa yang ingin dikerjakan oleh ABR Harus ini. Mungkin dari Pak Wali dulu. Baik. Jadi ya saya dengan Pak Wakil ini kita sudah sepakat sejalan. Kalau 4 tahun berpasangan itu kan sudah cukup lama. Ya. Jadi di dalam
Sebelum ditetapkan jadi itu pun kita sudah banyak pengalaman lah kita jalani. Jadi mungkin saya memulai dengan pertama adalah bagaimana kota ini aman. Kota ini harus memang kita ciptakan rasa aman bagi seluruh masyarakat kota Jayapura. Sekarang kita lihat sudah begitu banyak. Dari angkutan saja sudah ada Gojek, sudah ada apa yang masuk. Kemudian untuk ini ada Grab. ada Grab, Maxim. ya Maxim. Kemudian ada lagi itu yang Alfamidi dan lain sebagainya. Ini kan kita lihat di kota-kota besar ini kan semua dia 1x24 jam. Tapi kalau kota Jayapura itu karena dia terbatas sampai jam 12. Jam 10, iya jam 12, betul. Nah oleh sebab itu kita ciptakan rasa aman sehingga berkaitan dengan yang tadi saya sampaikan itu antara lain adalah Grab dan lain sebagainya termasuk Alfamidi dan Alfamart atau apa. Saya pikir ini juga kalau dia masuk kan itu artinya karena kota Jayapura ya. Kalau dia ada di kabupaten itu kan saya pikir, tapi kota itu memang harus ramai. Oleh sebab itu maka kita ciptakan rasa aman. Rasa aman ini yang pertama kita ciptakan itu kita akan aktifkan nanti kembali itu garnison. Ya. Karena dulu saya masih kecil ya, saya masih kecil itu saya lihat ada garnison. Kemudian garnison ini dia bisa 1x24 jam. Jadi kita nanti dari anggaran APBD kita ada yang disiapkan untuk pengamanan kota termasuk garnison. Jadi dia akan keliling kota ini supaya nanti kalau ada yang di pinggir jalan yang bilang adakah garnison bisa ini supaya ambil tindakan. Bisa ambil tindakan dan soal yang lain. Yang penting bahwa betul-betul tercipta rasa aman di kota ini. Kalau kota ini sudah aman, saya pikir kita hidup untuk cari makan 1-2 rupiah itu akan lebih gampang karena aman untuk kita kerjakan kan gitu. Yang pertama ciptakan aman dulu lah, ya. Terutama ya jangan sampai ada yang bermasalah kemudian palang memalang. Ini pun kita harus selesaikan. Ya, jangan juga ada mungkin yang bilang bahwa jangan cuma buka palang saja, tapi kalau bisa ini saya pikir buka palang kalau orang sudah palang ini harus kita buka dulu, baru kita bicara prosesnya. Yang lain. Ya, toh kenapa dipalang? Masalahnya apa? Kita bicara dengan masyarakat, kemudian kita buka palangnya, baru selanjutnya kita cerita, misalnya sekolah SMA 4 contohnya. Yang kemarin Bapak buka kemarin ya. saya buka. Jadi bukan buka hanya karena datang buka terus, tapi saya buka, saya bicara dengan masyarakat. Kenapa dipalang? Ceritanya panjang mereka tentang ini. Anak-anak mereka tidak diterima dan lain sebagainya. Sudahlah, kalau begitu saya hadir ini sebagai ketua DPR kota, saya sebagai Ondo. Jadi mari kita bicara dengan baik, sekolahnya kita buka, biar anak-anak sekolah dulu. Nanti kita bicara yang berkaitan punya dengan solusi. Dan kita sudah kasih solusi bahwa nanti setiap tahun yang namanya anak-anak dari Kampung Tobati dan Engkros itu wajib diterima di SMA 4. Itu kita sudah bicara. Jadi bukan sekedar buka palang saja, tapi kita bicara untuk ke depan. Termasuk Jayapura Selatan itu kalau memang sekolahnya itu hanya cuma satu yang SMA-nya, ya mungkin kita berpikir untuk kita menambah sekolah. Saya juga bicara soal pendidikan. Ini saya bicara pendidikan dulu. Jadi pendidikan itu saya tanya sama guru-guru. Waktu itu kepala dinas ada, Kasubitnya ada, semua ada ya, dengan guru-guru dan semua saya tanya. Kira-kira SMA 4 itu pakai gula apa dia? Jadi apa gula? Apakah gula? Sehingga semut itu lebih banyak suka ke SMA 4. Sementara di kota Jayapura, di AB Pura, di mana ini anak-anak dari AB juga datang ke SMA 4. Karena di sana gulanya apa? Saya berpikir, saya bilang sama kepala sekolah, kepala dinas, Pak, nanti saya kumpulkan semua kepala sekolah, supaya kita coba satukan persepsi ini. Kita kolaborasi ini supaya gula yang ada di SMA 4 ini dibagikan ke sekolah yang lain, SMA yang lain. Pendidikan di setiap satuan pendidikan. Tetapi untuk SMA 4 ini kalau kurang, kita akan bangun Jayapura Selatan karena Jayapura Selatan itu kurang lebih ada 5 sampai 6 SMP. Dan ini kalau cuma satu saja SMA-nya nanti akan, walaupun gulanya sudah terbagi ya, ilmunya sudah terbagi semua merata, tetapi muridnya banyak. Oleh itu maka kita tambah satu unit lagi supaya terbagi dan saya pikir tiap tahun selalu ribut soal anak sekolah ini bisa tiap tahun ajaran teratasi. Saya tidak ragu karena latar belakang Ondo ya bagaimana Pak Rustan, betul kan? Jadi memang betul seperti yang tadi Bapak sampaikan, dasar daripada kita pemerintahan apalagi di Papua adalah adat dulu, agama baru pemerintahan. Dan yang tadi Bapak masuk, makanya saya tadi pas Bapak singgung soal begitu saya tidak ragu. Kemudian masuk dalam solusinya, apalagi kalau kita bicara soal pelayanan, pendidikan merupakan yang paling dasar, baru diikuti oleh kesehatan dan
infrastruktur dan ekonomi. Bagaimana Pak Rustan, mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya, jadi saya menambah wali kota. Ya. Jadi kami pasangan ini nomor 4 ini, Aber Harus ini, Abis Rustan Saru, Ya. kita punya visi misi dan program kerja. Ya. Visi kita adalah mewujudkan kota Jayapura sebagai kota jasa, perdagangan yang berbudaya, religius, maju, mandiri, dan sejahtera menuju Jayapura Emas ke depan, yang berkelanjutan. Nah, di situ visi kita itu dilengkapi dengan misi ada 6, ya, mulai dari perekonomian, infrastruktur, kemudian tata kelola, ya, dan pelayanan-pelayanan kepada publik. Nah, kemudian ditunjang dengan 9 program kerja. Ada yang mendesak, 1, 2 yang wajib, 3 yang prioritas, dan penunjang ada 3, jadi semua 9. Nah, itu yang akan kami lakukan. Berarti dipetakan sesuai dengan kategorinya kategori. ya? Betul. Sekarang ini di kota ini kan struktur ekonominya. Betul. Jadi itu yang utama itu. Pemulihan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja. Itu yang pertama itu. Maka di visi misi kita itu, 1 poin tadi mengenai pasar itu adalah pemerataan infrastruktur sosial ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan. Jadi pasar dibangun juga mengikuti situasi, kondisi, dan tata kelola, tata wilayah daerah, termasuk lingkungan kita, dampaknya kita perhatikan. Nah, salah satunya tadi yang Pak Wali sampaikan itu, di misi kita yang ke-4 mengenai pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan, untuk melahirkan SDM yang unggul, dan yang produktif, dan berdaya guna. Nah, inilah yang kita lakukan. Nah, apa di situ? Ya, kita sekarang sekolahin anak di kota ini, semua anak-anak harus sekolah. Kenapa harus sekolah? Karena ini jembatan penghubung antara kemiskinan dengan keberhasilan adalah sekolah. Ya, betul, ya? Dasar. Makanya di kota ini kan masih tinggi angka kemiskinan kita. Ya, harus kita turunkan itu. Sekarang masih 2 digit, sekitar 12%. Nah, kita 5 tahun ke depan ini, Pak Wali, kami menurunkan sampai dengan sekitar 8%, 2 digit. Ya, artinya 1 digit. Sudah artinya 1 ini digit. satu keberhasilan. Begitu juga ekonomi kita yang sekarang juga pertumbuhannya dari sekarang ini masih 4,5, kita naikkan jadi 5-6%. Ini kan target. Tujuannya apa? Agar indeks pembangunan manusia kita di atas 80%. Ya, ini penting karena itu menyangkut kesehatan, menyangkut pendidikan, menyangkut ekonomi. Nah, ini harus kita kembangkan ini. Nah, itu terangkum semua dalam visi-misi kita dan program kerja kita yang terangkum di situ. Apa contohnya? Misalnya pendidikan, ya tadi boleh sampaikan juga bahwa di sektor pendidikan itu ada 3 masalah. Pertama, sumber daya manusia dari sertifikasi guru kita. Yang kedua adalah masalah kemampuan masyarakat untuk membayar biaya pendidikan itu terbatas, ekonomi. Yang ketiga adalah pemerataan infrastruktur. Sekolahnya kita, kata di Polri sampaikan, semampan cuma 1 saja yang bisa favorit, kenapa yang lain tidak? Nah, salah satunya adalah membangun sekolah yang baru, begitu Pak ya. Kemudian yang modelnya sama, gurunya sama, kualitasnya sama, sehingga menjadi gula-gula juga bagi yang lain untuk masuk di situ sekolah. Nah, di samping itu juga kita akan program 1 kaitan dengan pendidikan ini, paling tidak adalah mengurangi biaya beban orang tua yang tidak mampu. Misalnya ketika orang mendaftar masuk sekolah biayanya agak tinggi, SD sampai 1 jutaan, SMP 2 jutaan, SMA sampai 5 jutaan, 6 jutaan. Nah, ini kan kita subsidi, terutama tidak mampu dulu. Ya, mungkin bergerak. Jadi subsidi ya, Bapak, bukan gratis ya? Subsidi. Ya, kalau kita bilang gratis, pasti semua gratis. Subsidi, mungkin biaya masuk kita bantu, nggak usah lagi bayar lagi. Ya, uang buku mungkin nggak bayar lagi. Kita lihat kemampuan keuangan negara kita, kemampuan keuangan daerah kita. Kalau mampu, kenapa tidak? Kayak itu masalahnya itu. Ya, kan? Tapi yang masuk sekolah dulu, yang naik kelas 2, kelas 3 itu belum. Tapi yang masuk dulu terutama, karena itu beban. Setiap pendaftaran, mereka orang tua mengeluh. Nah, ini solusi, harus carikan solusi. Pemimpin itu berikan solusi. Makanya Bapak Wali Kota, ini kita tuntaskan ini. Nah, begitu juga dengan kesehatan, yang saya tambah kesehatannya. Ini kan dasar-dasar, itu program prioritas yang wajib. Ya, yang wajib itu 2 itu, kesehatan dan pendidikan. Nah, kita sebagai kesehatan penting. Sekarang di kota ini masyarakat ini juga kesehatan masalahnya 3. Yang pertama adalah sumber daya manusia kita, dokter dengan perbandingan dokter dengan penduduk tidak seimbang.
aturannya satu dokter 1.000 penduduk. Di kota ini, 400.000 penduduk, paling tidak 400 dokter. Kita belum sampai di situ, baru sekitar 50%. Nah, ini harus benahi tambah, supaya mereka bisa menjangkau semua masyarakat. Yang salah adalah selama ini, nanti sakit baru berobat. Itu namanya kuratif. Jadi biaya tinggi. Kita bikin preventif. Sebelum sakit obati memang. Sehingga dia cepat sehat. Wali sampaikan mulai dikandung sampai selesai pun di pemerintah. Itu salah satu contoh yang kita lakukan itu. Ya. Nah, maka nanti puskesmas itu bukan 24 jam. Petugas rumah sakit, petugas kita dibantu posyandu, dibantu PKK, dibantu para medis kita datang ke rumah-rumah untuk periksa masyarakat, kamu sakit apa ini obatnya. Nah, jadi mereka tertolong. Saya kira itu beberapa hal yang perlu. Nanti Pak Ali yang lebih lengkap sampaikan. Mungkin Bapak bisa menambahkan soal kesehatan ini tadi Pak Ruslan sudah sampaikan. Artinya itu bagian daripada pelayanan kemasyarakatan atau pelayanan masyarakat. Dan saya dengar-dengar ada salah satu visi misi untuk menjaga atau pelayanan masyarakat dari kandungan sampai meninggal dunia. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan. Iya, jadi sedikit, kita ini kalau terpilih jadi wali kota dan wakil wali kota, dan saya yakinlah Tuhan tahulah kita ini tidak maju jadi wali kota untuk pribadi kita, tapi kita mau jadi wali kota ini untuk memang betul-betul menjadi pelayan bagi masyarakat. Sekalipun saya ini Ondo, tapi kalau sudah jadi wali kota saya pelayan, melayani masyarakat. Masyarakat itu raja lah, kita harus melayani mereka ya. Nah, untuk kesehatan tadi itu kita tidak melihat masyarakat itu yang sekarang ini harus tetap sehat, tapi kita mulai dari kandungan, ya. Anak yang masih dalam kandungan itu, ibu itu, nanti ada posyandu ya kita. Kemudian ibu-ibu itu diberikan suapan makanan yang bergizi supaya anak dalam kandungan itu dia sehat sampai dengan lahir, ya. Lahir dan masa pertumbuhannya pun terus sampai dengan yang tadi masuk sekolah dari TK, SD sampai dengan ini kita perhatikan sampai saya bilang juga sampai pada saat dipanggil Tuhan. Jadi kalau saat sudah meninggal kemudian di bawah surat keterangan dari rumah sakit, kita akan kasih biaya biaya dukanya. Itu sangat membantu untuk masyarakat. Jadi membantu melihat masyarakat ini bukan dari hidupnya saja. Sampai dengan matinya kita perhatikan. Bahkan kuburan-kuburan kan sekarang sudah ada. Jadi jangan lagi orang datang bayar kuburan sampai 15 juta, 20 juta. Nah. Sekarang itu paling dibiaya yang untuk penggalinya saja. Dan mereka siapkan kuburannya, digali dengan itulah yang kena biaya. Tapi tidak lagi bayar kuburan untuk itu semua akan kita selesaikan. Jadi saya pikir itu untuk yang bagian kesehatan itu mulai dari kandungan sampai dengan dipanggil Tuhan kita tetap perhatikan. Karena kenapa? Karena kita pemerintah itu disebut wakil Allah di dunia. Kalau kita sudah jadi wakil Allah di dunia, semua ciptaan Allah yang ada di dunia yang paling termulia adalah manusia ini, kita mulai perhatikan mulai dari kandungan sampai dengan dipanggil kembali. Berarti ini termasuk juga penurunan angka stunting itu ya? Masuk dalam situ juga ya Bapak? Otomatis dari dalam kandungan itu diberi makanan yang sehat dengan itu supaya menghindari stunting itu sampai lahir. Itu. Balik sedikit ke pendidikan tadi, seperti yang tadi sudah dimulai oleh Pak Wali, kemudian ditambahkan oleh Pak Wakil. Untuk pendidikan sendiri tadi saya mendengar dan sudah menyinggung sedikit terkait dengan subsidi pendidikan yang menjadi program dari Bapak berdua. Nah itu tuh bentuknya seperti bagaimana? Artinya pemberian ini nanti akan merata kepada semua jenjang atau dikhususkan ke jenjang-jenjang tertentu, baik mungkin SMP saja dulu atau SMA dulu atau semua jenjang pendidikan. Jadi saya pertamanya begini ya, kita bahwa kalau untuk pembayaran SPP itu sebenarnya saya ini kan sudah 20 tahun ya di Dewan bersama dengan dari Pak Kambu sampai dengan Pak Mano dengan Pak Ruslan. Sehingga untuk anak-anak Pornumba itu dari Bosda itu sudah dibebaskan SPP-nya ya. Jadi bukan berarti kita utamakan Pornumba, memang mereka yang punya negeri ya, itu kita coba duluarkan. Setelah mereka sekarang kita dengan kemampuan keuangan daerah kita ini akan kita lihat apakah bisa Papua yang lain masuk lagi. Jadi harus bertahap. Kalau kita mau bebaskan semua, saya pikir program pembangunan kota tidak akan jalan. Karena terbatas dengan kemampuan keuangan kita. Berarti bertahap itu ya? Bertahap. Kalau Papua nanti sudah, akhirnya Papua juga bisa masuk secara keseluruhan, baru kita lihat untuk bisakah kita bebaskan semua itu dengan bertambahnya presentasi dari kemampuan keuangan daerah. Kalau kita sudah naik sampai sekitar 5-6 triliun Pak Wakil ya, saya pikir bisa kita bebaskan. Tapi kalau sekarang kita
kemampuan anggaran kita, makanya kita bertahap lah. Iya, PAD masih rendah kita. Jadi, ya mungkin yang tadi disampaikan Pak Wakil itu adalah bahwa ketika mereka masuk dan bayar uang buku, uang pendaftaran, ini yang perlu kita, ini yang harus kita akan kita selesaikan, kita hilangkan supaya orang tua bawa anak masuk itu tidak lagi bayar-bayar uang sekolah. Tapi nanti kalau pada SPP yang tadi sudah bilang, kalau Pornumba itu bebas, yang lainnya sementara jalan sambil menunggu kita punya bertahun itu kan pasti anggaran kita akan bertambah sampai kita bisa mampu untuk membebaskan semua, kita bebaskan. Saya pikir seluruh Indonesia sampai sekarang juga untuk bebas SPP saya pikir belum ada yang bisa bebas SPP seperti itu. Tadi kita sudah bahas soal aspirasi masyarakat mulai daripada pasar, kemudian Bapak berdua menjelaskan soal pendidikan dan sudah masuk ke kesehatan juga. Yang saya ingin tahu mungkin ada juga dari program atau visi misi dari Bapak berdua terkait dengan pembangunan infrastruktur kita di kota ini seperti bagaimana. Kedepannya apa yang ingin atau apa yang akan dilakukan oleh ABR Harus? Ya. Baik, jadi yang pertama tadi kan saya mulai dengan keamanan dulu. Keamanan itu sangat penting supaya kita semua rasa aman dari segala hal yang terjadi di menjadi dasar daripada pembangunan ya. Dasar utama adalah aman dulu. Kemudian kebersihan. Jadi kita semua harus sadar kebersihan dari rumah tangga sampai keluar itu harus sadar supaya jangan membuang sampah di sembarangan tempat. Kalau sampah kita buang masuk di got, masuk di mana, nah itu nanti akibatnya pada saat hujan, banjir, akibatnya akan kembali ke diri kita karena kita sendiri. Sehingga ini pun kebersihan harus kita. Kemudian kota Jayapura itu harus terang benderang ya. Harus terang. Jadi di mana ada lorong-lorong yang gelap, karena di mana ada kegelapan di situ banyak terjadi kejahatan. Oleh sebab itu maka harus kita masukkan terang lampu. Nanti kita bicara dengan PLN juga. Kalau kan julukan kita Kota Jayapura kan negeri matahari terbit. Ini masa negeri matahari terbit baru gelap ini. Iya. Kalau matahari itu kan terang. Jadi kota itu harus terang, begitu. Supaya aman dari segala-galanya. Nah, jadi saya pikir memang harus kota itu lebih terang daripada kabupaten yang lain kan. Kita tahu lah kabupatennya namanya kabupaten yang masih di daerah pegunungan di mana atau Kabupaten Jayapura juga ada sebagian sampai masih ada yang masih gelap, itu wajar-wajar lah. Kabupaten Kerom ya, tapi kota Jayapura satu-satunya kota di Papua itu harus terang benderang. Kekurangannya apa akan kita bicarakan bersama dengan PLN untuk menerangi seluruh jalan, termasuk salah satu jalan yang dari Jembatan Merah sampai Holtekan. Nah, itu saya mau singgung soal itu karena pas Bapak masih duduk di Dewan kan itu juga menjadi concern utama, artinya perhatian utama supaya jalan itu lurus sampai di Koya sana Holtekam itu bisa terang, betul ya. Karena ketika ada mobil kendaraan yang lewat tapi kebetulan ada masalah di jalan macet, itu kan gelap di situ. Kalau dipasang lampu itu nyala semua kan orang juga aman. Gitu ya. Dan ini rawan kecelakaan juga Bapak. Dan saya pernah panggil itu semua dari pihak PLN, kemudian balai, karena itu memang posisi jalan itu adalah milik balai ya. Nah, jadi itu kan jalan nasional, jadi itu milik balai. Jadi kalau pemerintah kota kita mau buat lampu yang baru, kita juga izin sama balai. Karena itu hak mereka yang harus menerangkan lampu itu. Tetapi mereka mungkin karena kemampuan keuangannya juga tidak begitu, jadi tapi mereka sudah laporkan bahwa nanti mereka yang akan selesaikan. Ya mudah-mudahan nanti mereka selesaikan. Tapi ada rencana Kota Jayapura, saya lihat dari PJ baru dengan Pak Kepala Dinas bilang mau bikin titik baru. Tapi saya pikir jangan salah karena ini jalan pemerintah, ini jalan nasional, ini punya balai. Jadi jangan nomenklaturnya harus diperhatikan ya. Jangan kita bikin masalah di atas masalah kan. Biarlah mereka lah ya yang bertanggung jawab untuk. Ya, kalau memang dari mereka ada surat dari balai izin menghibahkan, baru kita lakukan. Jadi artinya koordinasi komunikasi itu yang harus diperkuat di situ. Dengan baik. Sehingga itu menjadi terang benderang. Saya tambahkan lagi nanti baru Pak Wakil. Jadi berkaitan dengan pasar Yotefa tadi nanti kita bikin peresapan itu. Salah satunya adalah di Organda ya. Organda ini kan beberapa kali banjir saya turun dengan Pak Wakil, Pak Wali Kota masih Pak Mano. Kita beberapa kali banjir kita turun. Kita lipat kaki celana, buka sepatu, kita jalan di itu ada satu titik. Jadi kalau perumahan di atas tidak ada masalah, tapi ada di satu titik itu, di situ ada kurang lebih 30 unit rumah. Saya lihat yang sudah memang karena tiap kali banjir jadi orang sudah tidak tinggal, sudah rusak, tapi ada yang sudah rusak orang masih tinggal. Nah, ini pun akan kita buatkan kita relokasi masyarakat yang 30 unit rumah atau lebih ini, kita relokasi apakah di Koya
Ya kita bangun. Jadi kita ini bukan bantu rehab rumah, bukan. Kita bangun rumah baru. Ya. Jadi kalau kita mau pindahkan mereka yang 30 ini atau 40 nanti kita data pendataan. Itu kita pindahkan, kita relokasi dia, lokasinya ada kita bangun. Kemudian tempat itu kita gali, bikin juga tadi yang saya bilang itu untuk peresapan. Jadi air yang daripada rembulan itu keluar dari lubang itu, dia masuk situ dan dia meresap situ, baru kan ini semua arahnya tetap ke laut sampai turun di laut karena lewat Kali Acai. Jadi harus kita buat lagi seperti itu biar nyaman. Jadi dibangun yang permanen sama tadi, taruh bikin air, taruh ikan, taruh apa aja, orang bisa nyantai di situ ya. Malam tadi ada kehidupan di situ, pasang wifi, orang biar main-main handphone situ kan. Yang penting aman gitu lah kota ya. Sehingga kalau terjadi, tujuannya adalah terjadi banjir, daripada bulan airnya turun, maka dia tertampung situ, kemudian baru pelan-pelan dia turun ke Aceh. Itu salah satunya. Saya pikir itu. Bapak Rustan mau menambahkan karena Pak Aber ini Bapak pembangunan ini, insinyur nih, jadi kalau soal pembangunan ini sudah di luar kepala. Ya, saya mau menambah menyambung Pak Wali Kota. Bahwa memang di satu misi kita adalah pemerintah membangun infrastruktur yang berkelanjutan dan memperhatikan daya dukung lingkungan. Nah, tadi disinggung mengenai pembangunan lampu jalan, penerangan kota itu sudah jalan. Nah, memang ini semua harus kita connectingkan semua pembangunan di kota ini, termasuk penanganan masalah titik banjir di kota. Itu kan masalah-masalah sekali kita keluhkan di masyarakat, banjir, longsor. Nah, maka ini tadi solusi salah satu memindahkan mereka relokasi. Nah, di samping itu juga ke depan desain drainase terpadu dan sungai kita harus betul-betul dia dituntaskan sehingga solusi penyelesaian titik banjir itu terpenuhi dengan baik, ya, sehingga tidak lagi ada banjir di kota ini. Paling tidak pelan-pelan kita kurangi dalam jangka 5 tahun terakhir ini. Nah, kemudian yang sekarang juga masalah adalah connecting transportasi kita di kota, ya, yang terminal harus dibangun. Walaupun sekarang terminal utama sudah ada yang di PTC, untuk Kelapa II, di PB di batas kota, kemudian TPC di kota, di kota yang ada di situ di samping kantor DPR ya, harus dikonektingkan ini, ya, sehingga jalur transportasi itu tidak terganggu dan masyarakat mudah berakses di situ. Maka nanti ke depan kan kita tingkatkan juga namanya smart city, sehingga mereka bisa akses lewat di situ. Nah, kemudian kaitan dengan itu kita ada bus BRT namanya, bus rapid transit. Ini kita bisa berdayakan, membangun halte-haltenya sehingga nanti ada Grab, ada Maxim dan seterusnya, tapi ada ojek, tapi ini juga salah satu model yang baik untuk connecting kita. Nah, untuk mengenai struktur pembangunan jalan dan jembatan ini juga penting di kota karena ini menyangkut akses mobilitas jasa barang dan jasa untuk ekonomi kita. Nah, sehingga ini harus dituntaskan juga, baik itu infrastruktur jalan, jembatan, termasuk mungkin drainase, untuk menuntaskan persoalan yang masyarakat hadapi, keluhan-keluhan itu yang kami prioritaskan nanti ke depan untuk tuntaskan itu. Nah, untuk itu mudah-mudahan kalau ABR terpilih ini saya kira itu sudah menjadi dalam rangkuman program kerja kita. Nanti kita memprioritaskan mana dulu, mana belakangan, sehingga ini bisa tuntas 5 tahun ke depan. Saya kira itu. Jadi tadi kita membahas soal pendidikan, kesehatan, infrastruktur, yang terakhir ekonomi. Karena kalau saya pikir APBD kita itu berpengaruh terhadap apa yang ingin Bapak dorong dua mau lakukan untuk Kota Jayapura. Nah, tapi itu akan kembali lagi ke PAD, penyerapan anggaran dan perputaran ekonomi di Kota Jayapura sendiri. Apa yang akan Bapak lakukan untuk membangkitkan ekonomi kita di Kota Jayapura? Ya, saya pikir kalau soal ekonomi ini kita harus lihat dengan baik ya masyarakat ini. Yang pertama tadi bahwa kalau sudah aman itu ekonomi pasti akan berlangsung dengan baik ya. Terutama UMKM ini kita harus perhatikan keahliannya apa. Ada yang jual ikan asar, ada yang mungkin kerja ini juga harus kita bantu ini pemuda, terutama ini yang milenial ini. Milenial ini kan harapan bangsa ya. Harapan bangsa, harapan tanah Papua, juga harapan Kota Jayapura. Sehingga milenial ini harus kita perhatikan semua dengan baik. Sehingga mereka ini terlibat dalam segala hal, termasuk ekonomi mereka apa. Kelebihan-kelebihan kerja mereka apa. Mereka tamatan sebagai apa, kemudian tidak punya pekerjaan. Harus kita bantu. Kita bantu sehingga mereka juga mendapatkan
hasil dari usaha-usaha mereka itu harus kita bantu dari pemerintah. Ini sudah saya bilang bahwa sebagai wakil Allah maka kita akan menolong masyarakat semua termasuk supaya ekonomi ini akan merata di seluruh masyarakat. Jadi supaya itu tadi Bapak singgung soal milenial supaya jangan terkesan condong atau ke ASN, PNS terus, tapi ada pot-pot lain yang harus diisi dan salah satunya adalah UMKM sesuai dengan pengalaman mereka, studi tamatan dari mana itu bidang mana ya kita bantu lah. Yang penting ada itu semua yang kita akan bantu. Saya pikir itu nanti Pak Wakil bisa. Jadi saya tidak ragu karena ini kan DPR jadi atur-atur soal anggaran. Ini nih Bapak yang wakil ini. Wakil saya ada Bapak Wali Kota. Sebelum itu waktu masih lah ya, masih ada waktu ya. Masih Bu. Jadi sebelum masuk di situ, saya ada satu kita punya misi, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, yang berbasis pada transformasi digital dan reformasi birokrasi. Sebelum masuk di ekonomi tadi, jangan nanti waktu habis. Gitu. Kenapa ini penting? Karena kita ini adalah pelayan. Maka di kota nanti ini, kalau kami dipercaya oleh masyarakat, kami akan buat pusat data, common center, untuk memantau perkembangan kota lewat data-data, semua akses. Kemudian kita melakukan namanya e-kelurahan, yang aplikasi itu untuk melayani publik semua di kota ini, ngurus KTP, ngurus ini, nggak usah lagi langsung sampai di Ucapil, cukup di kelurahan atau di distrik sudah selesai. Kenapa? Kalau mereka ke kantor, transport lagi pulang pergi berapa rupiah habis, waktu juga habis, itu mempermudah. Nah kemudian Pak Wali Kota dengan kami nanti, setiap hari Senin, kami akan buka pelayanan langsung ke masyarakat di kota, paling tidak 2 jam, paling tidak 1 hari. Jadi Senin itu, mereka datang mengadu masalahnya apa, masalah tanah, masalah sertifikat, masalah anak tidak pembayaran, masalah apapun kaitan dengan sekolah, dengan kesehatan, dengan air bersih, mungkin dengan drainase atau jalan, kami siap menerima situ dan kita langsung tuntaskan di situ dengan APD terkait untuk dilanjuti. Ini satu pelayanan publik yang cukup luar biasa. Di samping itu, nanti dengan kaitan dengan pelayanan publik, reformasi birokrasi ini akan kami memotong. Sekarang orang masuk kerja kan jam 8 pagi di kota sampai dengan jam 5 sore. Kita persingkat dari jam 8 sampai dengan setengah 4 sore. Korting 1 jam setengah. Nah, kenapa begitu? Yang penting bukan lamanya, yang penting efektivitas dan kinerjanya, kualitasnya. Maka nanti kita namanya ada kan TPP. Kalau mereka betul-betul produktif, berhasil baik, maka kita tingkatkan TPP-nya. Ya supaya mereka bekerja. Dan itu kita pantau, termasuk nanti RT RW itu kalau dia bekerja baik dengan kader posyandu, kita juga tambah mereka insentifnya naik, ditambah. Agar kota bersih, semua ditambah lah. Kota bersih, kota aman, kota tertata, sampah tidak sembarangan dibuang. Akhirnya kota jadi hebat. Nah, itu harapan kita. Jadi adipura lagi kembali kita peroleh dengan kerjasama itu. Ya, dengan itu ada, maka saya kira akan lebih aman. Maka yang itu kita lakukan itu untuk menambah itu. Nah, kemudian kaitan dengan ekonomi tadi, ini penting. Kita ada program pertama pemulihan ekonomi dan buka lapangan kerja. Ini untuk meningkatkan taraf ekonomi warga kita. Maka salah satu apa? Regulasi harus diperbaiki. Regulasi terhadap beberapa usaha di kota ini kita perbaiki agar bisa menyerap tenaga kerja. Paling tidak tenaga-tenaga lokal kita harus dipekerjakan. Jangan dari luar yang datang kerja di sini semua. Tapi anak Pornombai, anak Papua di sini, anak-anak Papua di sini yang ada di sini, kita bagaimana kita bisa padukan? Mereka bisa bekerja. Ada investasi misalnya Alpamidi, di situ berapa pekerja Papua tuh? Ada enggak? Kita bikin regulasinya, mereka di situ. Mendorong pemberdayaan SDM lokal. UMKM kita yang ada produksi apa ada cara-cara mereka punya tuh. Ya kan, mereka juga hidup. Betul. Ya, supaya berkembang. Kalau tidak mereka bisa produksi, tapi kalau tidak belanja tidak ada. Maka kita bantu akses modal. UMKM tuh latih dia. Ya tuh beri peralatan. Bantu. Saya bisa maju. Maka kita di situ ada program itu satu, lahirkan 250 startup muda, itu dalam setahun. Jadi per distrik bisa 50. Nah ini kita beri akses mendorong itu dorong, kasih bantuan, latih, kasih modal, kasih peralatan. Apakah dia buka salon,
apakah dia buka koperasi, apakah dia buka tambal ban misalnya atau bengkel, rekrut di situ kita bantu. Tapi harus bekerja minimal kalau dia usaha satu, buka lapangan kerja tambah tenaga 3 atau 5 orang, jadi hidup. Nah, termasuk tadi yang macam-macam di luar itu kita tingkatkan di situ. Nah, di samping itu masih bisa ya? Masih bisa. Di samping itu, Karena memang betul. Tadi kita kan kebanyakan bicara keluar, artinya ke masyarakat. Tapi kemudian ditambahkan oleh Pak Rustan bahwa pengelolaan tata kelola pemerintah kita jadi secara internal itu juga harus diperhatikan. Iya. Gitu ya. Makanya apa yang visi misi wali kota, wakil wali kota itu, OPD terkait harus memahami ini. Jadi program sekarang ini terpadu, terkonektin dengan visi misi wali kota, tidak boleh jalan sembarang karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak untuk warga di kota Jayapura ini. Nah, kalau ekonomi kita bagus, ya termasuk UMKM kita, kemudian anak-anak muda kita, maka pengangguran akan turun. Tadi kita pengangguran harus turun, dikurangi. Ya, maka pengangguran turun, kemiskinan akan berkurang, sejahtera. Betul. Maka ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi meningkat. Ini yang kita harus connect semua di situ. Ya. Tadi kita kan ekonomi harus maju. Usaha harus jalan. Karena kita cuma 2 sumbernya, jasa perdagangan. Itu cuma 2. Itu 2 ini harus kita bangun ini, 2 ini. Gimana caranya orang pedagang bisa hidup? Nah, tentu regulasi diperbaiki, tata kelolanya diperbaiki, petugasnya juga diperbaiki. Mereka jangan dibebani dulu pajak. Bahkan kami dengan dulu Pak BTM dulu itu, sama dengan Pak Wali, yang sekarang, kita bilang, kalau ada nanti usaha-usaha baru di kota ini, 6 bulan pertama bebas pajak. Ya, tahu supaya mereka bisa investasi di sini. Nah, bukan rumah makan, jasa apapun, pertama bebas pajak dulu. Supaya mereka ada euforia untuk investasi di sini. Nah, itu yang kita perlu dorong itu. Ini kan sangat menunjang untuk itu. Nah, kita harap dengan kondisi seperti sekarang ini, ketika kita terpilih, bisa ekonomi naik meningkat, maka kita di tahun pertama itu namanya birokrasi melayani. Melayani masyarakat dulu. Layani mereka baik dulu, kasih tempat yang bagus, yang aman, tertibkan, rapikan, baru kita minta pajak. Kira-kira begitu itu. Bagaimana mau nagih orang-orang masih susah? Senangkan dulu ekonomi. Itu bikin orang tambah susah itu. Pedagang bilang, bangunkan kita dulu, banyak belanja di kita, barang laku, kok nagih silakan. Nah itu, jadi pelayanan dulu diperbaiki, baru kita ya itu, begitu dong caranya. Begitu mungkin. Jadi tidak salah. Jadi dia sudah paham apa yang akan dikerjakan. Jadi memang dari awal saya tanya kenapa sampai berpasangan dengan Pak Rustan, Bapak sudah dapat jawabannya sendiri. Tidak diragukan lagi Bapak. Betul. Salah satunya mungkin saya tambahkan adalah berkaitan RT/RW. RT/RW juga harus pasti kita naikkan semua. Jadi RT/RW, kemudian aparatur posyandu, puskesmas ya. Kita naikkan semua. Jadi supaya mereka bekerja dengan baik. Contoh pertama mungkin ya keluar masuknya masyarakat ke Kota Jayapura dari luar ini kan RT/RW bertanggung jawab untuk itu kan. Kira-kira datang untuk apa? Pendataan itu administrasinya. Atau kunjungan keluarga kapan balik? Ya toh. Jadi itu harus tertib gitu. Kalau mau tetap tinggal di sini berarti ya yuk harus urus KTP Kota Jayapura. Urus Kedukcapil. Ya, kalau mau cari kerja di sini silakan aja, tapi urus KTP Kota Jayapura dan berdomisili di sini ya silakan aja. Tapi kalau misalnya berkunjung dan mau kembali, jadi inilah kerja RT/RW yang cukup itu sehingga dengan kerja-kerja mereka ini ya kita tambahkan insentifnya tadi, termasuk kebersihan. Ini sampahnya ini harus segera diangkat, ini kan tugas RT/RW juga. Jadi pekerjaan yang banyak ditunjang sama pendapatan juga yang seimbang. Jangan kerja saja banyak baru pendapatan tidak mencukupi. Jadi itu menjadi concern dari Bapak. Saya tambah sedikit ya. Baik. Untuk ekonomi ini, orang kan ekonomi itu masalah kehidupan. Ya mereka sudah dijamin. Nah, satu program kita dengan Pak Berharus ini, Pak Wali Kota Pas Pulang 4 ini, bahwa di kota ada 12% penduduk miskin. Maka di program kita ada satu tentang perlindungan kesehatan, itu BPJS tenaga kerja. Nah itu terutama ini pegawai non formal, pekerja non formal. Kalau mau pegawai negeri ya sen polisi kan tidak. Tapi non formal, apakah dia nelayan, petani, pedagang, buru-buru, ya, yang memang tidak mampu kita asuransikan, ya, sesuai dengan kemampuan daerah. Nah, asuransi tiga di situ tiga gunanya. Kalau dia tadi ada innalillahi, dipanggil sama kuasa, ada yeduka, ya.
kemudian dia nadilahi, anaknya bisa dapat beasiswa. Ya. Dan kalau dia kecelakaan apapun namanya itu dirawat oleh BPJS dan itu tidak berbayar biaya. Itu ditanggung oleh pemerintah daerah. Nah itu yang kita prioritaskan nanti kepada non formal memang yang tidak mampu. Ya, target kita ya sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuan daerah yang bisa kita rekrut. Apakah 20.000 atau 30.000? Nah ini menjadi, ini sudah diperdahkan juga, tapi target belum sampai di situ. Nah, gitu kita Realisasi perdanya ini iya ya, belum berarti. sampai itu kita mau dapatkan itu. Ini penting agar masyarakat terjaga. Jangan dia meninggal susah, tiada uang untuk pemakaman, tiada uang itu, tapi ada dibantu dengan dana ini. Ya bisa dibantu mereka. Iya. Nah itu paling penting untuk mereka Sangat itu. bermanfaat lah Bermanfaat bagi sekali bagi mereka. mereka itu. Dan itu mereka tidak pikir lagi biaya lain, sudah hidup dia. Iya. Dan dia tidak sedikit, bahkan dari 41 juta sampai dengan 70 juta. Iya. Dia dapatkan itu, tidak sedikit. Saya kira itu. Saya tambahkan sedikit lagi bahwa kita sudah sepakat juga bahwa ketika terpilih masyarakat atas kehendak Tuhan masyarakat memilih kita jadi untuk 100 hari ke depan kerjaannya itu saya udah bilang, saya udah beberapa kampanye bahwa saya ini akan ke kampung-kampung. Nanti urusan pemerintahan itu Pak Wali Kota, Pak Wakil yang ngatur. Pak Wakil yang jalankan selama 100 hari. Tidak terlepas saya juga akan ada, tetapi saya akan berpasang tenda di kampung-kampung. Saya mau turun ke kampung, 10 kampung ini, atau 14 kampung ini, saya mau cari tahu kira-kira masalahnya apa di kampung-kampung. Saya pasang tenda, kecuali di kampung saya ya saya ada rumah. Jadi saya tidur di rumah saya, tapi kalau di kampung yang lain, saya pasang tenda. Dan saya turun itu nanti tinggal masyarakat bilang ini berkaitan dengan dinas mana, ya kepala dinasnya kita panggil. Begitu. Jadi itu yang akan jalan. Tetapi pemerintahan dengan lainnya Pak Wakil Wali Kota akan yang jalankan. Saya mau kunjungi kampung dulu biar ini. Karena kampung-kampung ini ketika kita tidak lihat dengan baik, ini yang kita bilang tadi, palang jalan, palang ini karena akibat-akibat ini. Jadi harus kita, saya turun dari masyarakat biar tahu. Terus kepala kampung selama jadi kepala kampung apa kerjanya, bangunannya apa, gitu. Pelayanan ke masyarakat seperti apa itu. Jadi saya akan turun di kampung. Karena itu adalah tugas-tugas kita. Sebagai pelayan. Teman-teman Sobat Cepos, kita berada di penghujung acara kita, tapi sebelum kita masuk nanti ke closing statement, saya ingin statement dulu dari Bapak berdua ini. Ini kan ada calon-calon yang lain juga. Bapak dorang nomor urut 4. Nanti teman-teman Sobat Cepos bisa catat sendiri untuk sebagai memilih di TPS masing-masing. Nah, saya ingin tahu ini, dari pandangan Bapak berdua, calon-calon lain ini dianggap seperti apa? Artinya pandangan terhadap pasangan lain seperti apa? Apakah pesaing, apakah keluarga, saudara? Dan ini saya tanyakan untuk semua calon yang datang di sini. Untuk di Kota Jayapura sendiri, ABR harus melihat pasangan lain seperti bagaimana? Ya, kalau saya misalnya, kalau dengan Pak Boy Dawid saya masih bersaudara ya. Saya bersaudara. Kalau Pak Dipo, wakilnya Pak Dipo itu sekretaris saya ke pensi 13 tahun, Dipo itu wakil sekretaris saya 13 tahun. Ya. Jadi wakil Pak Rustan, sekretaris Pak Dipo. Pak Dipo, Siap. itu saya 13 tahun dengan Pak Dipo Wibowo ini. Kemudian kalau Pak Pak Mansur ini kan pernah ketemu saya waktu masih dengan mau berpasangan dengan Roman itu, sama keponakan saya yang Robi Tawid itu. Mereka pernah ketemu untuk nyatakan diri mundur dan mendukung saya, tetapi mungkin ada peluang lain sehingga maju, ya silakan aja lah. Silakan. Namanya juga politik ya Bapak ya. Pernah bicara mendukung, tapi akhirnya maju ya silakan aja kan gitu. Jadi kalau bagi saya sih sama dengan sepak bola lah, Persipura. Jangan kita anggap remeh juga. Ya, bahwa mereka juga maju itu berarti mereka juga ada punya masa dan lain sebagainya dukungannya. Apalagi sudah ada Boas ini. Iya. Jadi seperti itu sehingga kalau dalam pemilihan tanggal 27 itu 27 November nanti kita juga akan tetap berusaha semaksimal mungkin harus untuk memenangkan karena tidak ada putaran kedua sehingga sekali apapun sekali mendayun harus kita sampai di tujuan itu. Pak Rustan mau tambahkan? Ya, saya mau nambah Pak Wali Kota ya Pak Bisirolo. Kalau saya memandang ini teman-teman yang maju ini itu namanya partner politik. Karena sama-sama membangun kota. Ya, cuma caranya berbeda. Jadi mari kita sama-sama berjuang. Ya, kita mohon doa restu dari seluruh masyarakat kota. Ya, sama-sama kita punya visi misi. Masyarakat menilai mana yang terbaik, jalan terbaik. Tetapi yang jelas 4 saya kira salah satu pasangan yang sangat ideal.
adalah pemilik tanah Port Numbai, ya, yang punya tanah negeri ini, ya saya kira ini hal yang kami miliki daripada lebih daripada yang lain, ya, yang mungkin perlu kita garis bawahi. Maka dengan kondisi sekarang ini, sama-sama adalah putra terbaik, tetapi bedanya ada putra terbaik Port Numbai yang kita idolakan, yang kita hormati, yang kita anggap sebagai tokoh masyarakat yang tahu daerah ini. Itulah menjadi prioritas kita barangkali untuk masyarakat Kota Jayapura yang akan mencinta ini. Ya, itu mungkin dari saya. Jadi sama-sama kita partner politik. Saya tambahkan sedikit lagi bahwa ya kita ini mendaftar nomor 4. Iya. Kita mendaftar nomor 4 dan kita cabut nomor urut pun tetap nomor urut 4. Berarti kan dia sudah ada tanda-tanda alam. Ya, tanda alam. Kemudian saya sebagai ketua Golkar Kota, kita Partai Golkar nomor 4. Ya, dan saya sebagai manajer Persipura bintang 4. Jadi saya pikir ini dia. Jadi ada 4. Ya, jadi mendaftar nomor 4, cabut nomor urut nomor 4, Golkar Partai nomor 4, dan saya manajer Persipura bintang 4. Berarti 4 juga. 4. Ya, jadi ada 4 di dalam 4. Ya, semoga masyarakat mencintai nomor 4. Teman-teman Sobat Cepos, itu menjadi apa yang telah disampaikan oleh pasangan Aber Harus, dan menutup perjumpaan kita saya beri kesempatan untuk Bapak berdua memberikan closing statement kepada masyarakat. Bersama dengan Pak Rustam Saru Harus, jadi itu Aber itu adalah Abisai Roro dan Harus itu adalah Haji Rustam Saru. Kita siap 100% untuk bertarung di Pilkada 2024 tanggal 27 November 2024 nanti. Dengan harapan semoga masyarakat Kota Jayapura ini kan masyarakat yang sudah pintar dan paham tentang politik, cerdas ya, cerdas untuk melihat politik. Jadi apa yang kita sampaikan tadi dari visi misi, kalau memang itu bagian yang tepat bagi masyarakat, mari silakan. Di tanggal 27 November berbondong-bondong datang ke TPS, jangan sampai golput. Datang dan memberikan hak suara sesuai dengan hati nurani masyarakat masing-masing. Mudah-mudahan Aber Harus terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Jayapura. Pak Rustam, ada yang mau ditambahkan? Nyambung Pak Wali Kota, pemilu kada tinggal beberapa hari ke depan. November 27, 2024. Kita di kota ini berpesta. Ya, kami mohon dari Pak Aber Harus ini kepada seluruh sahabat Cepos, sahabat Aber Harus dimanapun Anda berada, mari menggunakan hak pilih dengan baik. Jangan golput. Jangan menciptakan sesuatu yang bisa merusak suasana pesta demokrasi kita ini. Kita hormati, menghargai satu sama lain. Dan kalau nanti memilih, jangan lupa nomor 4. Kenapa nomor 4? Ini adalah orang yang pekerja, orang yang peduli, orang yang merakyat dan tahu masalah kita. Itu diselesaikan. Maka dari itu, ya, ingat, kalau Aber Harus menang, maka kota bersih, kota terang, kota aman, usaha lancar, ekonomi maju, maka rakyat bahagia. Itulah nomor 4. Jangan lupa, coblos nomor 4. Aber Harus bungkus. Menang, bungkus. Kurang kompak, satu kali lagi coba. Aber Harus menang, bungkus. Ya, demikian yel-yel sekaligus closing statement dari kedua pasangan kita ini, ada Bapak Abisai Rolo dan juga Bapak Haji Rustam Saru, sekaligus menutup talk show kita dalam Pemilugrafi hari ini. Saya Gratiano Silas, pemimpin redaksi Cepos Online, bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa. Dadah. Ya.